Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah amma ba'du. Kembali lagi bersama kami teman-teman Hikmah Bercerita dalam konten Hikmah Bercerita. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang sepenggal kisah seorang ulama salaf yang terkenal. Sebuah kisah yang sangat inspiratif yang tentunya patut dicontoh oleh setiap umat muslim di dunia, khususnya oleh para pencari ilmu. Tentang bagaimana kehebatannya dalam berkontribusi dalam peradaban Islam, tentang bagaimana perjuangannya menegakkan agama, tentang bagaimana kegigihannya dalam mencapai cita-citanya meskipun dalam segala keterbatasannya. Dan beliau juga adalah seorang ulama yang mana mazhabnya menjadi pedoman mayoritas umat muslim di dunia. Siapakah beliau? Beliau adalah Imam Syafi'i. Tentunya nama tersebut sudah tidak asing lagi bagi kita, khususnya di kalangan mayoritas yang mengikuti mazhab Syafi'i. Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah atau pada tahun 767 Masehi. Semenjak kecil, beliau sudah mengalami berbagai peliknya kehidupan. Bahkan sejak kecil beliau sudah ditinggal wafat oleh ayahnya, sehingga di dunia ini ia hanya tinggal bersama ibunya, yang mana ia hidup bersama ibunya dalam keadaan serba kekurangan, khususnya dalam segi ekonomi. Namun hal ini tidak menjadi penyebab turunnya semangat beliau dalam mencari ilmu. Begitupun ibundanya, meskipun keadaannya dalam serba kekurangan, namun ibundanya tetap berjuang agar Imam Syafi'i mendapatkan pendidikan yang terbaik. Sejak kecil, beliau sudah nampak bahwasannya beliau memiliki ingatan yang kuat, kecerdasan yang hebat. Bahkan sejak beliau berusia 7 tahun, beliau sudah menghafal seluruh isi ayat Al-Quran loh. Nah, hal ini menjadi bukti bahwasannya sejak dini Imam Syafi'i sudah memiliki ingatan yang kuat, kecerdasan yang hebat, juga sudah memiliki kecintaan pada kalamullah sejak beliau berusia dini. Nah, semenjak ditinggal wafat oleh ayahandanya, ibunya membawa Imam Syafi'i ke Mekah untuk menuntut ilmu. Nah, meskipun beliau berada dalam keadaan yang serba kekurangan, tetap karena beliau memiliki keinginan yang kuat, beliau tetap mendatangi tempat yang jaraknya jauh untuk ia melakukan menuntut ilmu. Nah, di Mekah ia berguru fikih kepada salah satu mufti di sana. Salah satu guru yang terkenal ialah Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji. Beliau berguru fikih kepadanya. Kemudian tak sampai di situ, teman-teman, kalian harus tahu bahwasannya Imam Syafi'i itu semangatnya sangat tinggi untuk mencari ilmu. Tempat yang jauh pun ia datangi, dan tidak hanya satu negara ia datangi untuk mencari ilmu. Setelah di Mekah, beliau melanjutkan perjalanan mencari ilmunya ke Madinah. Nah, di Madinah beliau berguru kepada Imam Malik bin Anas. Karena kan bagaimana mungkin loh, anak kecil yang masih belia, umur 10 tahun itu kan pada umumnya masih berpikir untuk bermain-main. Tapi bagi Imam Syafi'i itu tidak. Bagi Imam Syafi'i umur saat itu adalah umur yang ia manfaatkan untuk mencari ilmu dengan sebaik-baiknya. Beliau memang sangat terkenal dengan ingatan yang kuat. Sejak usia 10 tahun, beliau sudah hafal seluruh isi kitab Al-Muwatta. Masya Allah sekali ya teman-teman, sangat luar biasa. Nah, bahkan tidak sampai di situ,
Setelah ia mempelajari kitab Al-Muwatta secara langsung kepada penulisnya, yaitu kepada Imam Malik, ia melanjutkan mencari ilmu ke negeri Yaman. Di sana ia mempelajari ilmu agama kepada beberapa guru. Kemudian setelah dari Yaman, beliau melanjutkan mencari ilmu ke Baghdad. Nah, saat di Baghdad, beliau itu mempelajari ilmu kepada salah satu murid dari Imam Hanafi, yaitu kepada Syekh Muhammad bin Hasan. Di sana saat di Baghdad, beliau mempelajari ilmu kepada beberapa guru. Kemudian juga beliau saat di Baghdad menyusun qaulnya yang terdahulu, yang mana kita sering mengenalnya istilah qaul qadim. Nah, setelah beliau dari Baghdad, beliau juga masih melanjutkan perjalanan mencari ilmunya ke negeri yang lain. Teman-teman ada yang tahu kemana? Nah, beliau melanjutkan perjalanan mencari ilmunya ke kota Mesir. Di sana beliau terus mencari ilmu, terus mempelajari ilmu agama. Di sana pula ia menyusun qaulnya yang terbaru yang dinamakan Qaul Jadid. Nah, perjalanan pengembaraan intelektual Imam Syafi'i itu sangat luar biasa. Bahkan saat beliau menginjak usia 15 tahun, gurunya telah memberinya kepercayaan untuk menyampaikan sebuah fatwa. Karena betapa kuatnya ingatan beliau dan kecerdasannya beliau, gurunya pun sudah memberinya kepercayaan walaupun beliau masih berusia sangat muda. Dalam pengembaraan intelektualnya, beliau membuat karya-karya yang sangat monumental, yang sangat populer, yang sangat luar biasa. Yang mana karyanya itu ialah sebuah kitab yang dinamakan Kitab Ar-Risalah. Salah satunya ialah Kitab Ar-Risalah dan juga Kitab Al-Um yang menjelaskan tentang fikih. Karya-karya beliau merupakan ensiklopedia fikih dalam mazhab Syafi'i, sehingga karya-karya beliau itu menjadi rujukan utama yang digunakan oleh umat muslim dunia. Bahkan mazhab Syafi'i itu tersebar hingga saat ini. Bahkan mazhab Syafi'i itu menjadi mazhab mayoritasnya umat muslim di dunia, khususnya di Indonesia. Dalam peradaban Islam, nama Imam Syafi'i bersinar terang sebagai salah satu ulama terbesar yang mewariskan khazanah keilmuan yang tak terhingga. Bagaimana tidak, beliau adalah salah satu seorang mujtahid mutlak, yang mana beliau adalah pelopor lahirnya mazhab Syafi'i. Yang mana mazhab Syafi'i adalah salah satu dari 4 mazhab yang populer. Lebih sekedar dari ahli hukum, perjalanan hidup Imam Syafi'i merupakan perjalanan yang sangat luar biasa. Tentang bagaimana kegigihannya, tentang bagaimana kesungguhannya, tentang bagaimana keikhlasan dan rendah hatinya dalam mencari ilmu. Teman-teman sahabat hikmah bercerita, sebagai seorang santri atau sebagai seorang pencari ilmu, tentunya kita harus menjadikan Imam Syafi'i sebagai teladan yang baik ketika kita sedang mencari ilmu. Namun memahami lebih jauh tentang perjalanan Imam Syafi'i itu bukan hanya sekedar menghafal tanggal atau kejadian peristiwa beliau, namun pada intinya, pada hakikatnya kita harus menyelami, meresapi bagaimana semangat beliau yang membara, bagaimana kesabaran beliau dalam mengalami kesulitan, bagaimana keikhlasan beliau, bagaimana kerendahan hati beliau dalam menyebarkan ilmu agama. Dan Imam Syafi'i itu merupakan bukti nyata sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, juga orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Nah, perjalanan beliau pun selaras dengan hadis dengan sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi thoriqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Teman-teman, poin yang harus kita ambil atau hikmah yang bisa kita ambil, yang bisa kita petik dalam kisah Imam Syafi'i diantaranya, yang pertama, beliau menjadikan ilmu sebagai prioritas. Sehingga apapun kepentingannya, apapun kesulitannya, apapun yang beliau hadapi, prioritas atau nomor pertama dalam kehidupannya adalah ilmu. Yang kedua, beliau memiliki semangat yang pantang untuk menyerah. Nah, sehingga kesulitan apapun yang beliau hadapi, keterbatasan apapun yang sedang ia jalani, tetap hal itu tidak menghilangkan ambisinya, hal itu tidak mengurangi rasa semangatnya dalam mencari ilmu agama. Terakhir, beliau menggantungkan cita-cita pada akhirat. Jadi ulama salaf terdahulu itu harus kita ketahui bahwasannya mereka, para ulama salaf terdahulu, menjadikan akhirat sebagai tujuannya. Apapun yang mereka jalani, akhirat adalah cita-citanya. Sehingga karena mereka memiliki pemikiran seperti itu, secara otomatis mereka mementingkan ilmu di atas segalanya. Bahkan di mata mereka dunia itu bukan apa-apa, sehingga yang mereka prioritaskan, yang mereka perjuangkan, yang mereka cita-citakan hanyalah ilmu. Nah, teman-teman, kita pun sebagai seorang santri, sebagai seorang yang pencari ilmu, ada 3 hal lagi, ada 3 poin penting yang harus kita libatkan, yang harus kita sertakan saat kita mencari ilmu. Mana saja yang 3 itu? Yang pertama ialah, sebagaimana yang kita petik dalam kisah Imam Syafi'i, beliau memiliki himmah yang tinggi. Nah, begitupun kita sebagai seorang yang mencari ilmu, sebagai seorang pencari ilmu, sangatlah harus kita memiliki himmah yang tinggi, memiliki keinginan yang kuat, memiliki tekad yang kuat, cita-cita yang tinggi. Mengapa seorang santri, seorang pencari ilmu harus memiliki himmah yang tinggi? Karena apapun yang mereka jalani, semangatnya mereka dalam mencari ilmu itu tergantung dengan cita-citanya. Sehingga poin keduanya, ketika seseorang memiliki cita-cita yang tinggi, ketika teman sebagai pencari ilmu sudah menanamkan dalam diri, memiliki cita-cita yang tinggi, maka secara otomatis diri kita akan merealisasikan keinginan kuat tersebut. Merealisasikan dengan cara apa? Ya, salah satunya adalah dengan melakukan kesungguhan. Karena hanya memiliki keinginan kuat saja tidak cukup. Nah, agar terwujudnya keinginan atau cita-cita kita adalah dengan memiliki sebuah kesungguhan. Poin terakhir yang harus kita sertakan dalam mencari ilmu ialah harus konsisten atau harus continue. Jadi kesungguhan itu tidak cukup hanya 1 kali saja, teman-teman. Kita harus istiqomah. Kita harus konsisten bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh tidak cukup 1 kali. Bersungguh-sungguh itu harus seumur hidup. Berjuang itu tidak cukup 1 kali. Jika ingin keinginan kita terpenuhi, jika ingin cita-cita kita menjadi nyata, maka konsistennya pun jangan sekali-sekali. Di tengah-tengah kesempurnaan atau di tengah-tengah ketidakkurangannya kita dalam fasilitas, dalam keilmuan, dalam teknologi, kita tidak kekurangan, tapi yang satu yang kita hadapi yaitu rasa malas. Jadi tentunya kita sebagai seorang pencari ilmu mau tidak mau harus menghilangkan rasa malas
yang berada dalam diri kita. Agar apa? Agar kita bisa bersungguh-sungguh, agar kita bisa mencintai ilmu, agar kita bisa menjadi seperti ulama terdahulu, agar kita bisa agar kita merealisasikan cita-cita yang kita inginkan. Teman-teman sahabat hikmah bercerita, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua menjadi seorang pencari ilmu yang di dalam hatinya tidak hilang rasa cinta dan haus akan ilmu. Semoga kita semua dihindari dengan rasa malas, dan semoga kita semua diberi keinginan untuk tetap berjuang dalam memperjuangkan ilmu. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.